kita menggunakan video ya. Jadi untuk pertemuan 1, pertemuan 7, pertemuan 9, kemudian nanti pertemuan 15 kita adakan secara sinkronus ya. Jadi kita tahu bagaimana pembelajaran secara langsung online gitu ya. Jadi selain dari asinkronus melalui video ya, yang biasanya kita lakukan. Ya, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang jadi membahas tentang web searching ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana suatu browser begitu ya men-searching di webnya ya. Jadi nanti ada, nah web searching-nya itu caranya itu ada yang spidering, kemudian ada yang interface, ada yang link analysis. Jadi untuk hari ini kita bahas tentang spidering dan interface sebagian ya. Jadi misalkan implementasi atau di user di end usernya ya, misalkan kita end user, tapi kan kita di sini di kelas itu bukan hanya end user, jadi pengguna browser saja kan. Tapi kalau pengguna browser kan siapapun bisa ya. Jadi misalkan kalau Anda sedang di perjalanan atau mungkin sedang di mana, kemudian kita ingin mencari di Google misalkan, atau di Yahoo atau di Bing ya, misalkan mencari suatu informasi, Anda ketikkan saja kan. Nah, sebatas itu kalau kalau end user. Nah, tetapi kalau misalkan kita di kelas ya, di sini itu adalah lebih ke atas lagi ya levelnya. Jadi bukan hanya end user, tapi kita mengetahui bagaimana sih cara kerja dari Google itu begitu ya, untuk mendapatkan informasi yang kita cari ya, berdasarkan key-nya kan. Jadi misalkan kita tuliskan misalkan information retrieval. Nah, kita itu kan akan tampil. Nah, itu bagaimana prosesnya ya. Jadi itu adalah pemahaman konsep ya untuk hari ini tentang web searching. Ya, jadi web searching itu di sini misalkan kita lihat prosesnya ya. Jadi nanti kita ada sebuah web begitu ya, ada web di sini begitu ya. Itu kan ada nah di dalam web itu kan bisa berisi gambar, bisa berisi teks, bisa berisi video atau audio dan sebagainya ya. Jadi itu adalah web. Nah, kemudian kalau misalkan ada sebuah kata kunci atau key yang diberikan oleh user, misalkan information retrieval ya. Nah, di situ itu kita akan mencari teks, kan kalau misalkan di dalam Google itu sudah ada ya. Jadi ada informasi secara global, ada misalkan gambar, kita tuliskan gambar kita klik gambar di atas ya. Nah, itu. Nah, itu prosesnya itu menggunakan adalah spider, namanya ya, spider algorithm. Ya, jadi kalau laba-laba itu bagaimana untuk mencari makanan, mendapatkan makanannya? Dia kan yang pertama dia akan merayap ya, jadi dia akan merayap satu-satu dan sebagainya ya. Kemudian dia akan menggetarkan ya bahwa di situ ada makanan seperti itu. Jadi makanannya itu adalah sebagai apa? Informasi yang kita cari begitu ya. Jadi informasi yang kita cari itu apa begitu ya di dalam sebuah web ya, apakah nanti teks, apakah itu gambar, apakah itu video dan sebagainya di sini ya. Nah, itu adalah prosesnya adalah spider. Jadi kalau misalkan kita misalkan menginputkan key dalam sebuah browser Google, misalkan information retrieval, nah terbayang oleh kita, oh iya ini sedang mencari nih, gitu ya. Prosesnya sedang mencari, merayap dengan spider algorithm. Ya, jadi itu ya. Jadi spider algorithm itu adalah algoritma untuk mengoptimize ya. Jadi meta heuristik ya, Anda catat. Itu adalah meta heuristik. Jadi itu kedudukannya sama kalau misalkan Anda tahu tentang PSO, particle swarm optimization, atau mungkin genetic algorithm, itu sama ya.
Jadi ada spider algorithm sekarang di dalam web. Ya, jadi dalam web itu ada namanya spider algorithm. Ya. Nah, kemudian di sini nanti ada dokumen korpus, begitu ya. Jadi dokumen yang sesuai dengan key yang kita cari. Ya, itu. Jadi kalau misalkan awamnya tuh gini, kita mengetikkan dalam sebuah browser Google, kemudian ada proses spider algorithm, kemudian tersimpan di dalam dokumen korpus, begitu ya. Kita simpan di situ informasi-informasi apa yang berkaitan, ya, itu. Nah, kemudian nanti ada masuk ke dalam information retrieval system. Jadi di situ ada proses apa namanya, temu kembali, begitu ya, temu kembali dari informasi yang dicari sesuai dengan key, begitu ya. Nah, kemudian itu adalah disesuaikan dengan query stringnya. Ya, query string itu apa? Ya, jadi query string itu berisi, begitu ya, key atau data yang diharapkan oleh customer, oleh user, begitu ya, oleh kita. Ya, bisa kita mempunyai handphone, kita buka Chrome, kita menggunakan Google, kita tuliskan key-nya. Nah, key-nya itu disimpan di dalam query, ya, query string-nya. Nah, nanti di situ ada membandingkan, begitu ya, itu apakah apa namanya itu antara key yang kita cari dengan apa namanya query-nya itu sama atau tidak, ya. Nah, baru di IS system itu kan dilakukan ada apa namanya itu representasi data, ya. Ada proses apa? Representasi data itu misalkan tokenisasi, ya, di situ. Jadi ada proses-prosesnya yang pada waktu pertemuan apa 2 sampai dengan 6 itu kita bahasnya itu ya. Jadi seperti itu. Jadi IR sistemnya. Ya, jadi nanti kita rank, ya, kita kan urutkan. Anda masih ingat ya? Kita urutkan dokumennya, gitu ya. Jadi mana yang paling weightingnya itu, rank weightingnya itu yang paling besar, ya. Peg 1, peg 2, peg 3 dan seterusnya, ya. Seperti itu. Sebentar ya, saya kelupaan my Nusa-nya ya. Jadi Anda nanti sebentar, saya stop dulu. Ya. Ya, my Nusa-nya belum saya buka ya. Saya kelupaan tuh. Ya, bentar, saya buka dulu. Anda bisa aksen ya. Ya, silakan bisa absensi dulu ya. Baru saya buka. Iya. Iya, kita lanjut lagi ya untuk materinya. Sebentar. Ya, kita lanjut lagi. Ya.
Iya, jadi sekarang kita ini sudah saya jelaskan ya. Jadi itu adalah proses yang ada di dalam apa namanya itu web searchingnya gitu ya. Jadi web searching. Jadi bagaimana proses pencarian oleh web apabila ada permintaan dari user seperti itu ya. Ya, jadi tadi kita ingat bahwa kita menggunakan spidering, ya. Jadi spidering, ya kita lihat lagi. Jadi, nah strategi untuk pencarian atau search strategies begitu ya. Jadi search strategies, ya sebentar ini ada yang masuk lagi ya. Ya, jadi search strategies itu ada beberapa cara begitu ya. Jadi yang pertama adalah breadth first search. Ya, jadi breadth first search. Ya, apa itu? Begitu ya. Jadi kalau misalkan apa? Kita menuliskan key begitu ya. Jadi user kita ya. User menuliskan di browser misalkan tentang apa namanya itu information retrieval misalkan ya di Google-nya itu. Nah, apa yang dilakukan prosesnya? Nah, proses globalnya kan tadi di slide yang pertama itu ya. Nah, kemudian kita dalami lagi bagaimana proses detailnya ya. Nah, strateginya itu yang pertama adalah dengan breadth first search. Ya, jadi breadth first search itu adalah pencarian pertama itu secara apa? Melebar. Ya. Jadi misalkan di sini ada node, Anda perhatikan paling atas itu ada node yang paling atas yang pertama begitu. Nah, dari sini kemana coba prosesnya? Itu langsung yang sebelah sini ya, mungkin kelihatan ya dari kursor saya. Jadi di sini adalah yang selanjutnya yang kedua, kemudian dia akan ke sampingnya, jadi secara melebar ya. Jadi pencariannya seperti itu ya. Jadi nanti yang pertama ini, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, terus seperti itu ya. Jadi melebar ya. Jadi breadth first search ya. Itu jadi node-node-nya itu pengecekannya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kita ini istilahnya adalah spider. Ya, kita merayapnya itu dari atas, kemudian nanti ke sisi kiri, kemudian ke kanannya, terus di sampingnya, kemudian langsung ke bawah seperti itu. Ya, jadi dia merayap, ya mencari informasi yang sesuai dengan key-nya, dengan usernya itu ya, dengan query yang ada begitu ya. Jadi dengan seperti itu ya. Jadi itu adalah breadth ya. Jadi secara melebar intinya ya, secara melebar. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah depth first search ya, depth first search ya. Nah, kalau depth itu berbeda. Kalau depth itu adalah kedalaman. Ya, jadi kalau misalkan yang pertama itu satu cabang dulu ya dihabiskan. Nah, jadi satu cabang dulu dihabiskan, baru ke cabang yang lainnya seperti itu. Kalau misalkan yang pertama itu tidak ya, tetapi dia akan melebar dulu, baru ke cabang yang di bawahnya seperti itu ya. Itu adalah yang perbedaannya antara breadth dengan depth ya. Breadth dengan depth itu adalah perbedaannya ya. Jadi nanti kalau jadi kita terbayang ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan browser begitu ya, misalkan Google atau Yahoo atau Bing, kemudian kita mencari informasi misalkan tempat Universitas Nusa Mandiri misalkan. Nah, Universitas Nusa Mandiri itu gambarnya gimana sih, atau mungkin fotonya, atau mungkin informasinya. Nah, bahwa apabila kita menuliskan Universitas Nusa Mandiri di dalam Google, bahwa prosesnya itu Google itu melakukan pencarian dengan metode spider algorithm ya. Nah, itu ada dua cara, apakah yang breadth
atau yang duct, ya. Itu. Jadi ada dua metode yang digunakan, ya. Seperti itu. Ya, kemudian bahwa ini penjelasannya ya, bahwa breath dan duct itu berbeda, begitu ya, berbeda. Nah, itu adalah disesuaikan dengan cara untuk mencari informasi yang sesuai, ya. Jadi nanti melebar atau apa namanya itu kedalamannya, depth-nya. Nah, tetapi yang standar itu adalah yang breath, ya. Jadi standar spidering method itu adalah breath, ya. Jadi kebanyakan, jadi kalau misalnya standar spidering method, metode spidering standar itu adalah yang biasa digunakan di dalam suatu browser, ya. Itu, jadi seperti itu ya. Jadi nanti, bahwa di sini Anda bisa baca ya. Nah, bahwa di dalam breath first explores itu adalah memerlukan memori ya, semua nodes ya, untuk level previousnya. Kenapa? Karena dia kan harus menyimpan, begitu ya. Jadi kalau misalkan nanti secara melebar, nah yang pertama disimpan di memori, yang kedua disimpan. Kenapa disimpan? Coba. Karena dia itu kan akan digunakan untuk cabang ranting yang di bawahnya, ya. Jadi kalau misalnya satu itu, yang kedua itu ada 21, 22 itu kan menyantol ke situ, ya. Tapi kalau misalkan untuk yang depth, yang kedalaman, itu dia tidak perlu memerlukan memori. Kenapa? Karena dia kan langsung, ya. Jadi dari misalkan 2, 21, 22 dan seterusnya. Sudah habis baru ke yang cabang lainnya. Seperti itu ya. Itu adalah strategi dari pencarian, ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, misalkan ya, apa namanya itu konsepnya ya. Jadi Anda tahu konsepnya dulu ya. Jadi misalkan bagaimana sih proses apa namanya itu searching di web, begitu ya. Dari kita menuliskan di browser itu adalah misalkan Universitas Nusa Mandiri, sampai dengan muncul di situ ada apa namanya itu, ada informasi, berbagai macam informasi tentang Universitas Nusa Mandiri misalkan ya, seperti itu. Jadi Anda harus bisa menjawab ya. Jadi Anda menjawab bahwa itu prosesnya, begitu ya, itu dilakukan dengan suatu strategi, ya. Jadi suatu strategi. Nah, salah satunya adalah kita menggunakan spider algorithm, ya, dengan dua cara. Yang standarnya adalah breadth first search, ya. Breadth first search, ya. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam searching, begitu ya, di dalam searching itu kan kita harus menghindari, avoiding page duplication, gitu ya. Avoiding itu adalah menghindari duplikasi halaman web tentunya kan ya. Jadi kalau misalkan ada duplikasi itu akan kemana? Mungkin tiba-tiba seperti ini. Anda mencari, begitu ya, Anda tuliskan di browser Universitas Nusa Mandiri, kemudian kok lama banget gitu ya, itu kemungkinan ada proses yang duplikasi gitu ya. Jadi page-nya itu ada duplication ya. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan seperti itu nanti harus apa namanya itu, harus ada proses namanya adalah normalisasi ya. Ada normalisasi. Jadi misalkan kita lihat ya, contohnya ada sebuah PDF, begitu ya. Jadi saya di sini nanti sebentar. Nah ini duplikasi ya. Kita lihat, misalkan saya tampilkan satu. Nah ini. Nah, jadi menghindari kunjungan duplikat ya. Nah, bahwa di sini itu yang lainnya nanti ya. Nah, di sini bahwa kita harus menormalisasi, begitu ya. Jadi misalkan kita mempunyai suatu apa namanya itu, suatu web seperti ini. Jadi di sini Anda bisa lihat, di sini ada web SEM, ya, SEM.
Ya, nah di situ ada SEM, begitu ya. Nah, kemudian di sini kan ada kita lihat misalkan kita cek di sini untuk web yang pertama ya. Jadi kita lihat web yang pertama misalkan ya sebentar ini kita lihat ini yang pertama ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti sebentar saya perlihatkan di sini sudah menerapkan kita menghindari avoiding ya, kita menghindari avoiding. Jadi saya ulangi tadi yang nanti sekarang saya tampilkan yang tabnya ya. Nah, ini ya. Nah, misalnya gini, saya tadi ambil, nah, Anda perhatikan di sini ya, webnya di sini adalah HTTP dan sebagainya, kemudian ada event, ada tulisan di sini sampai dengan token 99 dan sebagainya. Apabila Anda klik gitu ya, apabila Anda klik nah, ini itu adalah hanya ACM sama dengan IR ya, seperti itu. Jadi dia sudah menghindari, jadi untuk website SEM itu sudah menghindari dari namanya adalah sebentar, ini mungkin Anda belum ya, jadi sudah menghindari dari namanya adalah ya, sudah ada ya. Ya, jadi menghindari adanya duplikasi, seperti itulah ya namanya itu. Jadi saya stop dulu, nanti lihat saya yang ini ya, yang apa, yang website. Jadi nanti nah ini ya, coba Anda lihat di sini ya, di dalam apa namanya itu dokumen yang saya share ya. Di sini ada dua website begitu ya. Nah, ini adalah duplikasi ya. Nah, tetapi nanti yang pertama itu bisa kita hindari dan tampilnya yang seperti yang kedua. Ya, sama saja yang kedua ya. Itu. Jadi itu adalah menghindari dari namanya adalah duplikasi. Ya, seperti itu. Jadi kita ini ada yang admit lagi ya. Ya, jadi kita masuk pada yang ini sebentar. Ya, itu ya. Jadi yang nah, yang ini ya. Jadi sebentar. Ini mau kembali ya. Ya, ini ya. Jadi avoiding page duplication gitu ya. Jadi bahwa di dalam sebuah web yang baik itu adalah kita harus hindari duplikasi. Karena kalau misalkan nanti Anda membuat sebuah web, misalkan ya, di dalam Anda misalkan e-commerce, berjualan sebuah barang, suatu barang dan sebagainya. Kemudian webnya itu tidak diantisipasi kalau misalkan ada page duplication, itu kan akan memakan proses sehingga user yang tadinya ingin membeli jadi mengurungkan. Wah, ini lama nih gitu kan ya prosesnya. Jadi itu adalah terjadi duplication ya, gitu. Ya, kita lanjut lagi. Ya, nah ini adalah contoh dari algoritma spidering begitu. Ini yang standarnya begitu ya. Jadi Anda bisa mencobanya ya untuk spidering algorithm ini begitu ya. Jadi ini adalah algoritma yang apa namanya itu yang standar yang biasa digunakan dalam suatu web ya. Jadi kalau misalkan nanti ingin apa namanya itu mencoba begitu ya, itu bisa Anda mencoba mengimprove dan sebagainya, bisa mengacu pada di sini ya. Nah, jadi bahwa di dalam information retrieval begitu ya, spidering algorithm itu digunakan di dalam suatu namanya adalah crawling ya. Mungkin Anda pernah dengar ya, dan saya yakin Anda yang bekerja di
di IT itu sudah tidak asing lagi ya tentang crawling. Nah, di dalam crawling itu ada namanya adalah web crawler ya. Jadi secara otomatis ya dia akan merayap. Jadi web crawler itu menggunakan algoritma spidering. Jadi setiap nanti setiap waktu dia akan merayap ya. Jadi mencari informasi yang memang sesuai dengan key-nya atau yang diperlukan oleh user ya, seperti itu. Jadi dia otomatis ya. Jadi web otomatis lah web crawlernya itu ya. Jadi nah dari sini itu misalkan Anda ingin membuat suatu web crawler itu bisa saja begitu ya. Ini adalah gambaran umum untuk sebuah web searching yang ada sekarang ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan di dalam pembelajaran seperti ini kita itu adalah mempelajari apa-apa yang sudah ada saat ini gitu ya. Jadi Anda harus ingat. Jadi kalau pembelajaran pengajaran itu saya memberikan yang sudah ada sekarang, bagaimana prosesnya ya. Jadi dari hal ini Anda nanti menimbulkan ide baru begitu ya, seperti itu. Jadi itu adalah yang ada. Nah, kemudian nanti ada ini strategi-strateginya begitu ya, strategi yang itu digunakan begitu ya di dalam crawler ya, crawling itu ada queuing strategi ya, ada namanya adalah queuing strategi ya. Jadi strategi yang bisa digunakan oleh kita begitu ya untuk proses searching ya. Tuh. Nah, kemudian itu nanti ada key-nya itu queuing gitu ya, queuing. Ada FIFO, ada LIFO, ada first in first out, ada last in first out. Maksudnya itu nanti kalau misalkan di situ kan nanti kita give bridge first search. Nanti kalau misalkan kita menggunakan bridge, tadi cara melebar. Nah, itu yang pertama tuh yang mana? Kita akan pakai spidering. Kita akan rayap tuh yang mana dulu, ya? Nah, itu kalau misalkan ada yang pertama kali itu yang first, itu yang menjadi first out-nya. Ya, itu. Jadi seperti itu. Ya, jadi outputnya itu nanti yang pertama kita rayapi, ya, kemudian yang kedua dan seterusnya. Kalau yang last in first out, yang terakhir, ya, spidering itu merayap. Nah, itu yang pertama untuk outputnya. Ya, itu adalah kaitannya dengan informasi nanti yang akan ditampilkan seperti itu ya. Itu. Nah, kemudian nanti ada restricting spidering ya. Jadi kalau misalkan nanti kita itu kan robot ya, otomatis atau web crawler ya, secara otomatis ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan mana ini link yang mau di remove begitu ya. Nanti kalau misalkan ada duplication, nah itu tentunya nanti akan di remove dan sebagainya. Dia mencari seperti itu ya. Nah, kemudian nanti ada link extraction begitu ya. Jadi kalau misalkan link extraction itu nanti misalkan contohnya link extraction. Jadi misalkan di sini ada kita lihat yang ini begitu ya, yang di Universitas Texas ya. Jadi kita lihat, nah ini contohnya seperti inilah link extraction ya. Jadi kita ekstrak. Caranya bagaimana? Ini Anda bisa coba ya. Ini ya. Jadi nanti bisa coba. Ini namanya adalah link extraction begitu ya. Kita mengekstrak link yang sudah dirayapi gitu ya oleh spider ya. Ini adalah URL sintaksnya, jadi Anda bisa coba juga begitu ya di dalam HTML. Ini contoh saja, jadi kita akan contohkan. Nah, kemudian nanti ada Java Spider begitu ya. Ini sudah ada di dalam
Java. Jadi kalau misalkan kenapa sih misalkan apa ada web crawler, jadi otomatis. Nah, kenapa? Karena di Java-nya itu sudah apa? Sudah ada begitu ya. Jadi unitnya itu. Jadi itu sudah bisa kita gunakan otomatis ya. Jadi sudah tersedia lah istilahnya ya. Jadi kita hanya mencoba saja begitu ya. Ini adalah Java Spider. Jadi kalau misalnya kita nanti mengcoding ya di dalam Java itu sudah ada ya untuk spidernya tersebut seperti itu ya. Ya, nah ini adalah Spider Java kelasnya, ini prosesnya begitu ya. Jadi ada string, ada URL, ada link, HTML page retriever dan sebagainya. Ini prosesnya Spider Java. Jadi kelas Java Spider, jadi sudah ada ya di dalam Java-nya. Kemudian ini link extraction di dalam Java ya. Jadi Anda bisa mencobanya begitu ya. Ini adalah metode-metodenya kita gunakan. Ini adalah link extraction-nya juga sama. Kemudian nanti ada setnya file begitu ya di dalam URL-nya begitu ya. Jadi dalam Java itu sudah tersedia juga tentang hal tersebut. Kemudian ada tracing ya. Jadi misalkan kita menggunakan Java Spider Trace. Jadi misalkan kita lihat di Universitas Texas begitu ya. Jadi nanti kita misalkan ingin mengetres bagaimana sebuah spider begitu ya untuk apa namanya itu proses yang ada begitu ya. Jadi misalkan kita lihat di sini apa prosesnya ya. Jadi kita lihat ya. Jadi misalkan saya share ya. Oh, ini ada yang admit semuanya ya. Sebentar. Ya, jadi kita lihat nih, ini hasil trace-nya ya. Nah, ya. Semoga Anda terlihat ya. Ini adalah hasil tracing-nya gitu ya. Hasil tracing ini already visited, ini ada bisa script start, kita start, kemudian ini ya kita tracing apa. Nah, ini kita tracing yang sudah dilakukan tuh apa begitu ya. Jadi di sini kita ini berapa nih sampai ini kita tracing ya seperti itu ya. Jadi apa ini hasil tracingnya ya. Kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, ini ya hasil tracing-nya. Jadi Java Spider Trace-nya. Ya, jadi kita tracing misalkan ingin mentrace apa namanya itu Universitas Nusa Mandiri misalkan ya, kita trace. Nah, jadi itu adalah proses crawlnya gitu ya. Itu. Jadi seperti itu ya. Jadi yang ada. Kemudian kita lanjut lagi untuk apa namanya itu servlet begitu ya, untuk servletnya gitu ya. Jadi kalau servlet itu adalah teknologi yang ada di dalam Java ya. Jadi kita menggunakan servlet begitu ya. Jadi nanti kelasnya itu sudah ada di dalam Java ya. Jadi misalkan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat servlet, kita lihat untuk yang di Universitas Texas begitu ya. Ini contohnya kita apa kita coba lagi misalkan ya sebentar. Nah, ini ya untuk search-nya ya. Ya sebentar. Ini ada yang admit lagi. Sebentar. Ini yang tabnya. Kita lihat search engine. Nah, ini ya. Ini adalah servletnya ya.
Ya, jadi ini adalah simple search engine. Misalkan ya kita menggunakan di Universitas Texas untuk Fakultas Computer Science. Misalkan ya seperti itu. Jadi ini adalah contoh searchingnya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ke ya. Ya, kita lihat lagi ke PPT-nya seperti itu ya. Jadi servlet itu adalah sebuah kelas ya. Sebuah kelas yang sudah ada di dalam Java. Ya, jadi kita bisa gunakan ya. Kita misalkan untuk membuat sebuah, misalkan di sini teman-teman di kelas ingin penelitiannya itu membuat sebuah browser ya, atau membuat web crawler. Nah, itu bisa digunakan ya. Jadi digunakan kelas-kelas yang sudah tersedia di dalam Java ya. Tuh. Kemudian kita lihat itu adalah apa nama itu ada istilahnya adalah Anchor Text Indexing. Nah, itu apa? Ya, jadi Anchor Text Indexing itu adalah teks yang bisa kita apa namanya itu dapat kita klik begitu ya di dalam hyperlink ya. Itu ya, jadi kalau misalkan itu adalah istilahnya adalah anchor ya. Jadi itu adalah teks yang bisa kita klik ya. Jadi misalkan kita di sini apa namanya itu kita menggunakan Google misalkan ya. Di sini ada Microsoft, ada IBM ya, seperti itu. Itu adalah apa namanya itu anchor. Ya, itu adalah untuk tujuannya apa? Begitu, untuk memudahkan di dalam pencarian sebuah web. Ya, jadi kita klik, nanti kita akan men-searching ya dengan metode yang spidering yang tadi. Ya, seperti itu. Ya, kita agak percepat saja ya karena ada tugasnya ya. Jadi Anda nanti menjawab dari tugas yang sudah ditentukan ya. Ya, jadi nah selain dari apa namanya itu dari komponen di dalam kontennya, di dalam source code-nya juga terhadap interface-nya, ya. Di dalam interface-nya, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini interface-nya, nah ini adalah apa sebuah source code simple begitu ya untuk sebuah apa untuk sebuah web searching ya dari interface-nya. Yang ini servlet-nya nanti kita akan lihat. Nah, misalkan kita menggunakan contohnya itu, tapi nanti di dalam server internal ya. Jadi kalau misalkan 8080, jadi Anda bisa mencoba ini ya. Ini adalah prosesnya begitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kita lihat di sini web servletnya ya. Jadi di sini ada kita menggunakan Java begitu ya. Jadi kita lihat, nah ini ya. Jadi kalau misalkan kita apa namanya itu Texas, coba ya kita lihat ya seperti itu. Servlet name, host, tapi kita menggunakan hostnya ya. Ya, jadi ini harusnya mencoba di internalnya ya. Nanti servlet ya. Jadi ini yang harus kita coba Texas-nya. Ya, kita lihat dulu. Servlet. Ya, jadi misalkan kita lihat yang dari sebentar ya saya. Nah, ini ya dari running servlet, tapi web searchingnya itu dari interface ya. Dari interface. Jadi misalkan di sini apa? Oh, jadi ke sini ya. Kita lihat yang ini. Bentar. Ini
pakai yang Texas ya. Jadi yang Texas, yang ini misalkan kita cari yang tabnya begitu ya. Ini mercusuar ya. Apa? Oh ini, tapi dia langsung ke ya sebentar. Ini saya tuliskan sebagai contohnya ya. Ini ya. Jadi ini yang ada di slide. Kemudian kita lihat yang, nah ini ya. Dia kalau misalkan nanti sebentar dari ini untuk di Universitas Texasnya ya. Coba di host. Oh ya, jadi ya, jadi nanti ini yang apa yang sebentar. Kita masuk lagi ke presentasi yang Windows-nya ya. Ya, jadi yang ini ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan suatu web searching dengan interface itu bisa saja, dan kita menggunakan servlet-nya ya. Jadi servlet-nya itu yang sudah tersedia di dalam Java ya. Ini adalah untuk yang bisa kita gunakan begitu ya. Jadi ini adalah simple search, kita menggunakan form ya. Jadi ini yang bisa kita coba. Kemudian nanti ada servlet-nya. Ini basic servlet, strukturnya begitu ya. Kita di dalam HTML yang ini, kemudian nanti kita gunakan ini simple servlet-nya kita gunakan ya. Jadi ini harus kita coba ya. Nah ini tampilannya ya. Jadi untuk collecting 3 parameternya ya, untuk query. Misalkan nanti kita parameternya apa yang kita gunakan ya, key-nya itu. Nah kemudian setelah proses ini baru kita akan submit query untuk membandingkan ya, apakah yang di query itu sama dengan yang apa yang kita masukkan begitu ya, untuk parameternya tersebut ya. Ini adalah tampilannya. Kita menggunakan interface ya, dan ini adalah pembacaan terhadap 3 parameter tersebut seperti itu ya. Jadi intinya bahwa untuk pertemuan hari ini seperti itu ya. Jadi dari web searching itu bisa kita menggunakan spidering. Yang kedua kita menggunakan interface ya, itu seperti itu. Jadi itu adalah web searchingnya ya, seperti itu. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan dari materi hari ini. Dipersilakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan yang belum jelas. Ya, mungkin ada. Ya, jadi kalau tidak ada saya ulangi ya, supaya mengerti begitu ya. Jadi bahwa materi hari ini itu adalah kita memahami, mengetahui bagaimana proses searching dalam sebuah web ya. Nah, bahwa proses searching dalam sebuah web itu bisa dilakukan dengan spidering ya. Dan yang kedua adalah interface ya. Jadi spidering algorithm kita gunakan, dan nanti servlet untuk proses interface-nya ya. Nah, bahwa di situ proses awamnya begitu ya, bahwa pada saat user mencari sebuah informasi, kemudian proses apa yang dilakukan di dalam Google misalkan ya, atau di dalam Yahoo atau di dalam Bing. Jadi prosesnya seperti tadi ya, digambarkan ya, sampai dengan nanti menghasilkan suatu informasi. Jadi informasi itu nanti harus disesuaikan antara parameternya, key-nya dengan query-nya ya. Jadi query-nya itu sama, nanti akan ditampilkan
sebuah informasi seperti itu. Jadi kita mempelajari apa-apa yang sudah ada seperti itu ya, yang sudah ada sekarang. Ya, itu. Nah, kemudian karena di sini adalah level S2, selain kita mengetahui konsep yang ada di dalam sebuah searching, ya, tetapi yang tidak kalah penting itu adalah Anda mencari suatu novelty atau kebaruan yang ada di dalam proses tersebut, ya. Nah, jadi dari pengajaran seperti itu, nah sekarang penelitiannya itu adalah tugasnya Anda mencari novelty, tetapi mencari novelty itu dari sebuah referensi, ya, dari sebuah referensi, ya. Nah, itu untuk tugasnya sudah saya upload di dalam MyElnusa. Kemudian Anda silahkan untuk membacanya dan mendapatkan novelty apa yang ada di dalam paper tersebut, kemudian apa yang bisa dikembangkan lagi, ya. Nah, ide barunya apa, ya, yang bisa dikembangkan. Nah, ide baru itu dan nanti bisa menjadi topik penelitian baru begitu, ya, topik penelitian selanjutnya, ya. Apakah itu di dalam tesis ataupun mungkin di dalam penelitian-penelitian yang lainnya seperti itu, ya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, dipersilakan. Oh iya, ini ada yang bertanya, ya. Metode spidering ini mirip seperti crawling, ya? Maaf, oh iya, bukan, ya. Jadi kalau crawling itu adalah prosesnya, ya. Nah, jadi Anda harus ingat, ya. Jadi crawling itu adalah prosesnya, ya. Kalau spidering itu adalah metodenya, ya. Jadi kalau misalkan proses crawling itu caranya adalah dengan spidering, bukan spy, ya. Jadi tapi spidering itu bukan spy. Jadi spideringnya itu adalah laba-laba istilahnya, ya. Itu Mas Jamil, ya. Jadi crawling itu, jadi kalau web crawler itu adalah dilakukan dengan spider, ya, spider algoritmnya itu, ya, seperti itu, ya. Jadi itu adalah kalau ya, jadi kalau misalnya di dalam crawling itu kita gunakan proses spidering, ya. Jadi spideringnya itu adalah sebuah algoritmanya, ya, yang digunakan dalam crawlingnya itu, ya. Jadi crawling itu adalah sebuah proses, ya. Tuh, jadi crawling itu adalah sebuah proses, kemudian metodenya itu adalah spider algorithm, ya, gitu, seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan lagi, dipersilakan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, begitu, ya. Ya, jadi kalau misalkan ya, ada pertanyaan lagi untuk ya, jadi untuk pemecahan masalahnya, ya. Jadi itu kalau misalkan untuk permasalahan, jadi gini, kalau misalkan jadi saya ulangi, ya, kalau misalkan Google begitu, ya, di dalam melakukan crawling itu dengan web crawler namanya, itu bersifat otomatis. Nah, itu adalah dia akan mencari suatu informasi, itu adalah yang efisien tentunya, ya. Jadi pemecahan masalah yang nantinya adalah efektif dan efisien. Jadi jadi yang sesuai dengan key, gitu, ya, dengan parameter yang dibutuhkan oleh customer atau user,
gitu ya. Jadi di sini tentunya dengan adanya metode sosial spider, bahwa di situ bahwa nanti itu diperoleh informasi secara efektif dan efisien. Ya, jadi secara efektifnya itu adalah waktu yang dibutuhkan dan informasi yang diperlukan itu adalah sesuai, seperti itu ya. Itu. Nah, jadi nanti misalkan kalau misalkan kita membuat suatu penelitian begitu ya, misalkan ingin lebih mengoptimalkan ya. Jadi kalau misalkan spider algorithm itu adalah mengoptimalkan pemecahan. Jadi mengoptimalkan pencarian. Itu ya intinya. Jadi mengoptimalkan pencarian. Jadi kan kalau misalkan spider algorithm itu sebagai metaheuristik. Jadi sebanding atau sejajar dengan genetic algorithm. Ya, di situ kan suatu optimasi. Ya, jadi kalau misalkan spider, jadi seperti PSO lah. Ya, jadi particle swarm optimization. Ya, jadi kita menghasilkan sebuah pemecahan masalah yang optimal. Ya, itu. Jadi untuk kasusnya ya bisa kita gunakan kita gunakan untuk masalah apapun begitu ya. Nah, tetapi pemecahan masalahnya itu untuk optimalisasi ya, optimalisasi di dalam searching. Seperti itu ya Mas Jamil ya, untuk metode sosial spidernya ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kan kalau misalkan di dalam pertemuan ini kita mengetahui konsepnya yang sudah ada. Nah, sekarang silakan dikerjakan tugasnya. Anda baca papernya, kemudian Anda tentukan novelty-nya. Ya, kita mencari ide baru dari algoritma spider ini, sehingga nanti itu bisa digunakan untuk proses penelitian selanjutnya. Ya, itu. Ya. Ya, kalau misalkan tidak ada lagi yang ditanyakan dan mungkin kalau misalkan ada yang masih ingin didiskusikan, dipersilahkan begitu ya di Google grup kita begitu ya. Jadi saya masih standby begitu ya, apakah itu di WA ataupun di MyElnusa sampai dengan jam 10.20 ya. Jadi saya tunggu untuk tugasnya ya, seperti itu. Ya, baik. Kalau misalkan sudah cukup untuk sinkronusnya, jadi kita akan beralih ya sekarang ke MyElnusa ya. Ya, jadi kita akhiri saja untuk pertemuan di Google Meet-nya begitu ya. Kita ketemu di Elnusanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin ya untuk live ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih Bapak. Ya, Mbak.